Fadilatul khusyu'i utawi bab mertelaaken keistimewaane khusyuk. Mawal khusyuk wa ma'tul kamal khusyuk, nanti akan dijelaskan apa itu khusyuk. Nah, khusyuk itu nanti akan ada dua, ada khusyuk secara fikih, ada khusyuk secara akhlak, secara tasawuf. Ini hanya menjelaskan promosi saja tentang masalah khusyuk, belum menjelaskan masalah apa itu khusyuk. Qala ta'ala wa aqimis salata li dzikri wa aqimis salata wa aqim lan jumenengono sira nempato. Dawe Gusti Allah niku bukan waf'alis shalah, bukan melakukan sholat, tapi berada di dalam sholat. Berarti jangan sampai kita keluar dari sholat, keluyuran nang sawah, keluyuran nang tegalan, keluyuran nang pasar, jangan. Ketika sholat kita harus berada di sholat. Karena kita diperintahkan untuk sholat, untuk berada di dalam sholat. Orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang lebih banyak di rumah daripada yang di luar rumah. Kayak bekecot itu selalu membawa sholat, membawa rumah. Nih, jadi bukan waf'alu tapi mukim, berada di dalam sholat, memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan sholat. Kenapa kok diperintahkan untuk mendirikan sholat? Li dzikri, untuk ingat kepadaku. Berarti kalau zahirnya perintah di sini adalah wajib. Sedangkan lupa dengan arti tidak konsentrasi, tidak ingat di dalam sholat, ini namanya bertentangan dengan zikir. Kalau ada orang yang di dalam sholatnya semuanya lupa, gak bisa disebut dengan mukim, bertempat. Bisa diarani mukim itu ya setidak-tidaknya lebih banyak di rumahnya daripada di luar. Kalau sama sekali tidak ada di situ, gak bisa dikatakan mukim, tapi musafir. Siji. Kalau di situ hakim mendadak wajib, berarti sholat itu adalah untuk ingat kepada Allah. Berarti orang yang sholat tidak ingat kepada Allah tidak melakukan kewajiban. Hanya di sini hukumnya kata ingat kepada Allah niki apakah keseluruhan apa sebagian? Yang jelas, kalau kita melakukan sholat tidak ingat kepada Allah, melanggar, itu berdosa. Karena dawuh Allah wa qala ta'ala wala takum minal ghafilin, dosa. Tapi sholatnya sah apa tidak? Mestinya kalau kita lihat dari teksnya ini saja tanpa dikabularasikan dengan teks-teks yang lain, sholatnya orang tidak khusyuk niku tidak sah. Kalau tidak dikabularasikan dengan dalil-dalil lain. Kenapa? Karena kata-kata perbuatan itu yang dianggap bukan lahirnya, tapi yang dianggap adalah hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah itu adalah hatinya, bukan lahirnya. Kita sumpah saja, betul-betul sumpah. Demi Allah saya melakukan ini, demi Allah melakukan ini. Walaupun di situ kata-kata sumpah, tapi kalau memang tidak disengaja, artinya refleks, itu pun nggak dianggap di dalam hukum fikih. Mulanya Allah mengatakan la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Jangan kau tindak, Allah tidak akan menindak orang yang lahun di dalam sumpahnya, gini itu tidak sengaja. Orang yang menolak istrinya tidak sengaja, gak ngerti, gak tahu sapu lisan, niki yura termasuk ketolak. Mocong itu gak ketolak.
Kenapa? Karena di dalam hatinya nggak hadir. Niku gur refleks muni. Berarti kalau memang kita sholat tidak ingat kepada Allah, mau coba Fatihah refleks, ruku'i refleks, sujudi refleks, tidak dikatakan sholat, gak sah sholati. Mestinya dalam hal niki ngoten. Kalau tanpa dikabularasikan dengan dalil yang lain. Namun karena ada hadis yang lain, ini pun nanti akan disebutkan bahwa innallaha la yaqbalu min salati ahadikum sudusahu wala usurahu wa innama yataqabbalu ma yata'aqqalu minhu. Salat itu yang diterima oleh Allah bukan 1/6, bukan 1/10, tapi yang konsentrasi. Kok di situ ada 1/6, ada 1/10. Berarti ada salat khusyuknya sebagian, ada keseluruhan. Ada khusyuk 1/10, ada khusyuk 1/6. Kalau demikian berarti tidak wajib keseluruhan. Kalau tidak wajib keseluruhan, maka di dalam hal ini yang penting di dalam sholat niku enek sing khusyuk, enek sing zikir, enek sing ngiling. Para fuqaha mewajibkan yang wajib ngiling, yang wajib zikir, yang wajib konsentrasi hanya waktu takbiratul ihram saja. Di dalam takbiratul ihram konsentrasi dan khudur. Kalau di situ sholatnya wajib, 3 hal yang wajib disampaikan giniku qasdul fi'li, sengaja melaksanakan, wal fardu dan menyebutkan fardu, wat ta'yin dan menentukan sholat yang telah dilaksanakan. Kalau sholat dzatu sabab atau dzatu waktu 2 hal, qasdul fi'li dan ta'yin, sengaja melakukan dan menentukan yang disolati. Ketika kalau sholat mutlak yang penting qasdul fi'li. Berarti cara fikih andai kata di situ dilakukan dengan cara hadirnya dalam takbiratul ihram toh, Allahu akbar, kemudian biar hilang, mari sholat biar ya biar. Ini cara fikih dianggap sah, sehingga tidak perlu qadha, tidak perlu dibunuh, nggak perlu diapa, tapi tetap di hadapan Allah nggak akan dianggap kecuali hanya takbirnya saja. Hanya takbirnya yang dianggap, yang lainnya tidak dihukumi dengan sholat. Kalau kita mau kalkulasi semacam ini, kalau yang dianggap adalah ingatnya, coba kita kalkulasi Pak. Sholat kita niku kira-kira kalau fardunya itu 5 kali, sak sholatan pinten menit Pak? Ya wis pulau dhewe dihitung 4 ngoten wis apik. Wong kadang-kadang ora papat wong salat isya 4 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, terus berarti 6 ditambahi witir 3 berarti berarti songo, terus ditambahi traweh 20 29 rakaat niku lho. Niku setengah jam 15. Lah gitu. 29 rakaat itu diambil 29 rakaat. Niku 12 setengah jam. Niki berarti pirang menit. Wis kula dhewe mau dihitung 4 rakaat. 4 menit. Berarti sampean kalkulasi. Sampean waktu sholat niku zikire iling-ilang pangeran berang persen. Waktu Allahu Akbar sampai salam kira-kira iling-ilang Gusti Allah berang persen? Enak 10%. Umpama ke bola dhewe wis benah-benahan 10%. Mau bola-bola dhewe lah. Lah 10% berarti kalau 1 hari 1 malam 4 rakaat kali 5 berarti berapa? 20 menit. 20 menit kalau ingatnya itu hanya 10%, berarti 1 hari 1 malam sholat panjenengan berapa menit? 10% itu 22 menit. Berarti kita niku zikiran Gusti Allah niku 2 menit. Niku dihitung bola dhewe pisan.
Wong kadang-kadang belas mari bar ya. Sekolah, guyon dan lain sebagainya. Wong kadang-kadang cacan itu kalau sholat itu sikile kalau gini-gini kancani, masya Allah, dosa ini. Kalau di situ 2 menit sampai hitung, 1 tahun itu 360 hari kali 2, 720 menit. 720 menit dalam setahun. 720 menit itu kalau dikalikan dibagi 60. Dibagi 60 ini ku jam, rono sak jam niku 60 menit. Ada berapa? 720 dibagi 60 piro lek? 12. Ya Allah, kepiye kowe? 12. Berarti sampean niku pan salat setahun niku hanya 12 menit 1 hari. Berarti kalau 2 tahun 1 hari 1 malam 24 jam. Niku salat. Kalau 1 hari 1 malam 2 tahun 1 hari 2 malam berarti kalau 20 tahun 10 hari 10 malam. Ngono kate njaluk swarga, gur zikir 10 dina tok. Niku lek dipotong sampean ning ngrasani wong pirang jam. Gawe berita kok pirang jam. Kaya ngeten iki lho. Di ini hanya hisab yang hisab awak-awakan. Pemane mengko keikhlasan sing diteliti dan lain sebagainya ujube wis niki diitung awak-awakan bola dhewe ngono wae wis entek sampean gak duwe salat. Ya jan rajab digawe mitnah wong gawe ngrasani Pak Jokowi, gawe ngrasani Sambo. Entek. Kalau sekarang 20 tahun itu 1 hari hanya 10 hari 10 malam sampan ditelok maneh. 20 tahun itu. Sampai mulai iso salat itu pirang tahun. Paling enggak 20 tahun. Ini rodok bener sadurunge iku ya salat tapi ora tau bener. Enggak wong salat karo jotos-jotosan karo kancane, jogro-jogro karo kancane ya toh. Itu kadang 20 itu bener kok. Berarti sing 20 tahun enggak dianggap. Terus dipotong maneh sampai 1 hari 1 malam tumbune piro? 8 jam. Kalau 1 hari 1 malam 8 jam berarti 1 hari 1 awaku niku jenenge 1 hari 1 malam hilang sepertiga. Lek umure swidak dipotong sepertigane piro 20 tahun. Oleh benes salat 20 tahun turune 20 tahun karek 20 tahun. 20 tahun riki kur 10 dina 10 wengi. Ayo kaya ngono katene rumangsa lek awayane swarga. Ngono kok ngelek nyek wong. Ngapir-ngapirno wong leh apa nih sing diandalno? Cobalah hasibu angkusakum qoblaan tuhasabu hisab dhewe sadurunge dihisab. Ternyata dihisab dhewe tok niku mawon yang awak-awakan niku durung hisab ikhlase, durung hisab ujube, durung hisab kibire dan sebagainya niku mawon telas menan. Makanya kita hanya sekedar bisa mengharapkan fadlnya Allah Ta'ala. Lek amal belas kayaknya gak bisa kita masuk surga dengan amal. Oh, coba hitung dewe tak amal. Mulai Kanjeng Nabi mengatakan la yadkhulu ahadun al-jannata bi amali. Siapapun tidak akan pernah bisa masuk surga dengan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Maksudnya kan ngoten. Wala ana. Saya pun tidak masuk surga karena amal. Illa ayyadakum madani Allah bi rahmati. Saya masuk surga karena rahmatnya Allah, fadlnya Allah. Ini bukan berarti hadis menunjukkan Kanjeng Nabi tidak dijamin surga. Kanjeng Nabi niku dijamin surga bukan karena amalnya. Makanya dipuji oleh Allah. Tidak karena amalnya, tidak karena ibadahnya, dipuji wa innaka la'ala khuluqin azim, karena akhlaknya.
Maka ibadahmu seberapapun, amalmu seberapapun, akhlakmu rusak, tukang ngapir wong, tukang menyesatkan orang, fasik-fasiknya orang, gak akan masuk surga. Mergo gak akan terpuji sama sekali. Dan itu nutun oleh ya hati ini ora khusyuk. Kalau hatinya khusyuk, gak akan pernah menyalahkan siapapun. Ini mulane yang terpenting sholat itu khusyuk. Zikri, bukan jengkulit. Sampai sholat muni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda. Kalau sampai artikan wajjahtu, saya menghadap Ka'bah, musyrik. Kenapa? Karena Ka'bah itu bukan fatara samawati wal arda. Padahal sampean muni ini wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda. Saya menghadap pada Zat yang menjadikan langit dan bumi. Ka'bah bukan menjadikan langit dan bumi. Berarti bohong. Loh, kalau panjenengan yang dimaksudkan menghadapnya adalah dengan hati, bukan karena lahirnya, berarti kepada Allah di fatara samawati wal ardo, tidak mungkin panjenengan akan pergi ke pasar, tidak mungkin panjenengan akan pergi ke sawah. Lalu kadang Allahu Akbar, Masya Allah, duitku man keri di berubah, ngono bareng, jamku man keri di kono. Lalu kadang ngeten kok jare ini ngadep nang fatara samawati wal ardo, ghafilin kaya ngeten iki. Paham betul? Masya Allah. Wa qala azza wa jalla la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Niki larangan. La taqrabu aja cedhek-cedhek sira kabeh. Iso jok nglakoni salat sira kabeh salat ing salat wa antum haluta sira kabeh kusukara padha mabuk. Wa hatta ta'lamu sampai kuwi paham ngerti ma ing perkara takuluna kang padha ngucap sira kabeh. Jangan sampai engkau melakukan salat dalam keadaan mabuk, karena wong mabuk niku ndelemeng. Hal ini diperintahkan dikarenakan ketika orang-orang itu mabuk melaksanakan sholat, akhirnya mocone Quran itu a'budu ma ta'budun, sekarang mesti la a'budu ma ta'budun, tapi a'budu ma ta'budun mergo ndelemeng. Nah, kita kadang-kadang sholatnya ya ndelemeng. Waktu maca Fatihah itu gak ngerti sing diwaca. Insyaallah alhamdulillah. Mbok maca ora wong kupinge dhewe ra krungu gak sah niku. Walaupun panjenengan salat makmum nek cara Imam Syafi'i makmum ya wajib maca Fatihah, ya harus sampai kupinge dhewe krungu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Iku napa delemeng. Delemeng wala takum minal ghafilin. Syaratnya harus sadar apa yang diomongno. Lek durung sadar karo apa diomongno gak sah, berarti salat niku kudu sadar. Sampean katene rukuk harus sadar, jangan refleks. Kadang suka ngerti moro-moro sadar wis sujud. Makanya katene sujud harus sadar, saya akan sujud. Sehingga kalau tidak sadar yang semestinya niku akan rukuk kemudian wae sujud terus mudun sujud gak sah, itu balik mana. Qasdul rumiyi sadar kabeh. Pokoknya sampean sakit sadar menilai dalam masalah katene rukuk sadar, ngangkat dari rukuk sadar, akan sujud sadar, niku wis bagus niku, hebat. Kila dan dawaken apa sukaro min kasratil ham. Walaupun asbabun nuzulnya di situ sukaro mergo mabuk anggur merah, tapi hal ini bisa diartikan bahwa yang dimaksud sukaro dikene mabuk niku adalah banyaknya susah. Lek wis akeh susahe, akeh programe, akeh probleme, waktu sholat pun yo
Aduh, iki sing tak lunasi utangi kuli kita. Sesuk wayahe nyaur utang kono. Iki lek gak tak sahur sesuk debt collector teko. Di wong salat kok ya mikir golek debt collector barang. Hah? Ya Allah. Gak sadar apa sing diomongno dosa. Mulane teng mriki salat dosa, ora salat dosa. Gak sholat dosa karena tidak melaksanakan perintah hakimus sholat. Sholat ya dosa mergo ora sadar karo apa sing diomong. Lalu bagaimana? Ya sholat toh lakoni perintah terus aja melanggar, usahakan kita konsentrasi. Caranya bagaimana? Kosongkan semua tugas-tugas sebelum sholat. Mulane sampai tidak arata bainal asa wal isya kudimal asa. Waktu sore niku lek wayahe mangan terus ana isyarat isya disine mangani. Agar supaya salat itu tidak ingat mangan. Lebih baik mangan iling salat daripada salat iling mangan. Ini tidak memperhatikan salat bukan, tapi untuk mencari salat yang baik supaya khusyuk. Mangano tapi ojo kuareken gak iso khusyuk. Gak bisa merasakan ladati salat. Bisa satu karena sukaro niku mabuk krana susah. Nomor loro wakila min hubid dunya, krana cinta dunya. Wong cinta dunya niki nggih ngoten namanya cinta niku selalu terbayang-bayang di mata. Bermimpi kepingin duit trail. Wah niku salat ya. Saya angin bapak tak kena kono trail pada ora gelem ditukokno Yamaha. Kutub. Lho salat dipakai ngono barang. Aduh niki sakjane kepengin tak tuku trail tapi duit ora cukup niki gerutangan di India. Niku salat. Ya Allah. Niki namanya krono hubud dunia. Akhirnya waktu sholat dia mikirno dunya. Wa qala lan dawuh sapa Wahbun bin Munabbah bin Kamil al-Yamani al-Zimari Abu Abdillah al-Anbari golongane wong tabi'in sikotun alimun zahidun. Beliau seorang qadhi di tanah Sonaa. Sonaa di Yaman nek di TV ngarani Sonaa. Ini Sonaa niku di Yaman yang dipun bandir karo wong Syiah. Jadi qadhi arba'ina sanah. Selama 40 tahun lam yarkud ala firosin. Beliau jadi qadhi selama 40 tahun tidak pernah tidur di atas tikar, langsung di tanah. Niku. Nah beliau mengatakan zahiruhu tawi zahire ayat zahire dawuh Sukaro iku wahun al-muradu tekan den karepaken biklan Sukaro iku zahire Sukaro. Larangan sholat dalam keadaan mabuk yaitu termasuk ya lahirnya, yakni sholatnya dalam mabuk itu tidak boleh. Di sholat dalam keadaan mabuk karena mabuk anggur merah itu yang karena nggak boleh, gak sah. Tapi fafihi maka iku tetep ing dalem zahir tambihun utawi meringataken ala sakari dunya ing atase mabuk dunya. Il bayana krana mertelakaken sapa Allah ing dalem sakar al ilata ing ilat. Faqala hatta ta'lamu ma taqulun. Sebagaimana furu' itu adalah madalla alal usyur la bimujabi al-fadin bal bimujabi ma'anin tunabbiha al-ukul fayatasul makna. Kita maknani ayat Al-Quran itu tidak sesuai dengan letterlek lafadznya, tapi sesuai makna yang ditunjukkan oleh akal sehingga maknanya menjadi lebar.
Karena ayat ini dikampik yang asalnya anggur merah tapi dikoyiti dengan hatta ya'lamu ma taqulun, hatta ta'lamu ma taqulun, berarti maknanya umum, pokok yang penting sholat yang tidak sadar. Ternyata mabuk dengan cinta, mabuk dengan harta lebih dahsyat dibandingkan mabuk anggur merah. Seperti yang telah diungkapkan oleh Maggie Z. Anggur merah, dahsyatnya kalau dibandingkan dengan senyumanmu, senyumanmu sing kaya ngene ku ora dibandingno karo dahsyatnya anggur merah, sing dahsyat senyuman. Tapi sapa sing nyawang arek ngono lek aku nyawang senyumanmu ya belas. Urane daya tarik belas. Karena ora cinta. Tapi sayang. Cinta dengan sayang itu beda. Nah, berarti kata ta'lam ma taqulun, siapa saja orang yang sholat karena mabuk cinta sehingga tidak ingat kepada Allah, melanggar aturan Allah, melanggar larangan Allah yang mengatakan wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqul, hatta ta'lamu ma taqul, hatta ta'lamu ma taqul. Jadi kamu tidak akan pernah sah salate lek ora sadar karo apa-apa. Berarti kalau panjenengan muni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, sampai merasakan bahwa Anda telah menghadap kepada Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, tapi jangan sampai menganggap Allah di arah di atas atau di bawah. Yo syirik pisan. Karena Gusti Allah tidak berada di mana-mana. Gusti Allah tidak jauh dari kita, bahkan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat leher. Ini kadang-kadang kita di dalam menganggap kita berada di hadapan Allah terus koyo hadap-hadapan, yo syirik gak karu-karuan niku. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Gusti Allah tidak ada di langit, Gusti Allah tidak ada di aras. Tidak seperti apa yang telah dikatakan oleh golongan Wahabi yang mengatakan Allah istawa alal aras. Nah, kenapa Kanjeng Nabi kok Isra Mi'rajkan nang aras? Karena aras tempat yang sangat steril, gampang untuk sampai kepada Allah sebab jauh dari maksiat. Tidak pernah digunakan maksiat. Termasuk kenapa orang berdoa kok dihadapkan ke langit? Bukan karena Allah di langit, tapi karena kiblatnya doa di langit, seperti halnya kita waktu sholat menghadap ke Ka'bah, bukan karena Allah Ta'ala di Ka'bah, tapi menjadi kiblatnya Ka'bah. Hadirin hadirat yang kami hormati, hanya sedikit dan memang kan ngulutan mang ya ora dawa to ya, tapi kok entek wektune mergo wis untung niku wae. Ditung itu terusnya pun perai ngoten lho. Nah, karena kita kan seperti halnya apa itu namanya supir saja harus manut dengan tukang parkir. Kon parkir ya parkir, kon jalan ya jalan begitu saja. Dibagi Al-Fatihah. Amin. Ar-Rahman-Rahim. Ya mungkin ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Sebenarnya akan saya ajak dialog tapi keburu tung kaya es. Maka gak sempat untuk apa itu namanya untuk dialog, ya disimpan saja. Nanti ketika ada waktu yang lain kita akan dialog. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi